Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Calvin Valerio di tutorial prinsip bioseparasi. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bab ultrafiltrasi dan elektroforesis. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan lanjut ke materinya. Nah, untuk sesi kali ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu materi atau konsep yang akan dibahas di bab ini. Oke, sebenarnya bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ultrafiltrasi dan bagian elektroforesis. Nah, apa itu ultrafiltrasi dan elektroforesis? Keduanya adalah sama-sama proses separasi, ya, separasi biomolekul di dalam suatu campuran. Namun yang membedakan adalah untuk ultrafiltrasi ini itu dia menggunakan gaya menggunakan perbedaan konsentrasi sebagai gaya pendorong untuk terjadinya separasi, sedangkan elektroforesis umumnya menggunakan muatan untuk menseparasi satu biomolekul terhadap campuran yang lainnya. Oke, nah untuk ultrafiltrasi dan elektroforesis ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan tahap-tahap sebelumnya, terlebih mungkin seperti tahap ekstraksi atau tahap adsorpsi yang bisa dilakukan secara kontinu. Namun untuk ultrafiltrasi dan elektroforesis, kita umumnya menggunakan separasi yang tipenya itu partaian atau batch. Jadi kita tidak memperhitungkan atau mendesain alat ultrafiltrasi dan elektroforesis yang kontinu. Begitu. Karena di buku Belter dijelaskan untuk biomolekul sendiri, kita umumnya menghasilkan hasil yang relatif kecil, sehingga tidak diperlukan sistem yang kontinu. Begitu. Nah, seperti tadi saya bahas, ultrafiltrasi dan elektroforesis ini menggunakan transport dinamik sebetulnya. Jadi kalau tadi ultrafiltrasi dia menggunakan transport dinamik berbasis perbedaan konsentrasi, kalau elektroforesis memakai transport dinamik berbasis perbedaan muatan. Begitu. Nah, dan juga pastinya ada tahap untuk kesetimbangan ya, gitu. Oke, umumnya kita gunakan ultrafiltrasi dan elektroforesis ini untuk apa? Di bioseparasi. Nah, di bioseparasi kita umumnya pakai itu untuk protein, gitu. Misalnya kita membuat vaksin, kita mau menghasilkan mungkin insulin gitu ya, kita umumnya bisa mempurifikasi protein tersebut dengan ultrafiltrasi atau elektroforesis. Nah, mungkin secara konsep juga ultrafiltrasi itu dia menggunakan pemekatan zat terlarut ya. Jadi misalnya ini ada umpan ya. Mungkin saya zoom ya. Di sini ada cairan larutan dan ada umpannya di sini. Terus kita mau melewatkan si pelarut ini melewati membran semipermeabel di tahap ultrafiltrasi ini menghasilkan filtrat ya. Nah, yang terjadi adalah di sini nanti di bagian yang umpan, cairan-cairan yang ada di sini akan melewati membran semipermeabel ini. Sehingga kita bisa menghasilkan filtrat yang memiliki konsentrasi suatu zat pengotor yang lebih rendah dibandingkan dengan larutan umpan sebelumnya. Dan larutan umpan sebelumnya akan menjadi lebih pekat. Begitu. Nah, juga kita umumnya di ultrafiltrasi itu perlu menggunakan pressure. Begitu. Apa gunanya pressure? Digunakan untuk memastikan si gradien konsentrasi ini bergerak sesuai dengan arah yang kita mau, yaitu melewati membran semipermeable ini dan melewatkan partikel-partikel atau zat target yang kita mau lewatkan dari semipermeable membran ini. Nah, itu kurang lebih untuk ultrafiltrasi. Nah, bagaimana untuk elektroforesis? Nah, untuk elektroforesis sendiri, tadi seperti yang saya bilang, itu menggunakan dorongan dari muatan muatan eh, biomolekulnya. Kalau dalam konteks protein, kita biasanya menseparasi protein itu bisa berdasarkan ukurannya. Nah, ukuran protein itu berkorelasi dengan muatannya. Nah, semakin besar bentuk protein itu akan semakin bermuatan dibandingkan dengan protein yang relatif kecil. Sehingga kita di sini tuh bisa mengembangkan teknik-teknik ya di bioteknologi terutama
teknik misalnya seperti Western blot ya. Western blot itu teknik untuk menganalisis suatu komposisi protein dalam suatu sampel dengan melihatnya berdasarkan persebaran ukurannya begitu. Nah, ini juga bisa diterapkan sebenarnya di DNA. Kalau di DNA kita umumnya menggunakan teknik itu namanya Southern blot. Dan untuk RNA itu digunakan teknik namanya Northern blot, gitu ya. Nah, tapi dalam konteks bioseparasi sendiri kita concernnya hanya untuk Western blot ya. Bagaimana protein itu bisa dipisahkan antara protein satu dengan yang lainnya dengan muatan listrik begitu. Oke, mungkin ini lebih detailnya ya tentang konsepnya. Nah, untuk ultrafiltrasi sendiri itu kita di sini memanfaatkan tekanan osmotik sebetulnya. Nah, apa itu tekanan osmotik? Tekanan osmotik itu mendorong pelarut melewati membran semi-permeable akibat perbedaan konsentrasi larutan begitu. Nah, kita melakukan ini apa tujuannya? Supaya pelarut ini bisa lewat dari membrannya dan mungkin ada partikel-partikel kecil bisa ikut lewat juga begitu. Nah, di sini kita mau memanfaatkan tekanan osmotik untuk menseparasi zat target kita dari zat-zat pengotor gitu, baik itu di pelarut atau mungkin di dalam zat terlarut ya yang bersamaan. Nah, untuk yang kedua yaitu elektroforesis, kita umumnya memakai konsep ini yaitu gugus samping pada protein. Nah, jadi protein itu sebetulnya kalau kalian tahu itu kan dia polimer dari asam amino ya. Nah, asam amino itu seperti yang kalian tahu itu terdiri dari berbagai macam gugus fungsi, ya kan? Ada asam amino yang netral, ada asam amino nonpolar, ya, ada asam amino yang positively charged atau yang bersifat basa, dan juga ada asam amino yang bersifat asam atau negatively charged. Nah, untuk asam amino yang berbeda muatan ini, mereka akan berkumpul ya, dan nanti hasil akhirnya akan membentuk suatu muatan baru gitu, baik itu positif atau negatif. Nah, dari mana sebenarnya asal muatan ini? Asal muatan ini dari dua, yaitu dari gugus fungsi ujungnya, yaitu ada, kalau kalian ingat di biokimia kan ada gugus karboksilat ya, ada gugus karboksilat dan ada gugus amina. Nah, kalau di asam amino selain ada gugus karboksilat dan gugus amina, itu ada gugus fungsi ya kan. Gugus fungsi itu ada apa aja? Ada imidazol misalnya, yang bentuknya itu cincin, di mana dia itu umumnya bermuatan positif begitu. Karena ada atom nitrogen, ya kan? Nah, ada juga yang bermuatan negatif. Bermuatan negatif itu contohnya seperti hmm, ya, yang mengandung umumnya itu oksigen ya dalam gugus fungsinya begitu. Misalnya ada gugus hidroksil gitu ya. Nah, oke. Nah, ini nanti akan menghasilkan muatan tertentu pada protein yang kita analisis gitu ya. Nah, bagaimana ini berpengaruh pada separasi sebetulnya gugus samping ini. Nah, gugus samping ini menentukan muatan dari protein. Di mana muatan dari protein itu yang menentukan di mana letaknya saat kita separasi, terutama melalui elektroforesis. Nah, selain kita bisa ketahui di mana letak protein ini saat kita separasi nanti di elektroforesis, kita juga bisa memanipulasi protein ini untuk terpisah dari satu sama lain berdasarkan dengan kita berikan tambahan perbedaan muatan. Caranya gimana? Caranya kita ubah pH-nya. Nah, kalau kalian ingat di biokimia, kalau misalnya kita punya suatu protein ya, misalnya seperti ini ya, gugus karboksila dan gugus amina. Nah, misalnya kita tingkatkan pH-nya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah si protein ini akan terprotonasi. Kalau protein ini terprotonasi, karena si karboksilat ini dia bentuknya itu dia asam ya, asam COOH, berarti NH3 karena dia ini bisa mengambil proton lebih, maka dia jadi NH4+ gitu. Ya.
sorry, kalau pH kita turunkan ini kasusnya. Kalau kita turunkan pH-nya, berarti kan ada muatan proton berlebih, ya kan? Muatan proton berlebih akan menempel pada gugus karboksilat dan akan menempel ke gugus amina, yang dimana di sini akan membuat protein ini sedikit lebih positif dari biasanya. Kalau pH-nya kita naikkan, kita naikkan, maka yang terjadi adalah gugus aminanya di sini akan seperti biasa NH3, tapi di karboksilatnya dia akan berubah menjadi bentuk anion. Dia jadi bentuk negatif sehingga asam aminonya yang awalnya tadi netral berubah menjadi bermuatan lebih negatif. Oke, misalnya kita punya asam amino ya, kita punya asam amino yang tidak bermuatan, begitu ya? Dia tidak bermuatan. Oke, nah seperti ini ya, dia tidak bermuatan. Nah ini apa namanya? Kita sebut bentuk ini tuh adalah bentuk yang iso eh, ini adalah bentuk netral ya. Nah, titik di mana pH yang menentukan asam amino ini tidak bermuatan, kita sebut namanya itu titik isoelektrik ya. Jadi misalnya dilihat di grafik ini, kalau misalnya bisa dilihat ini kan dia proteinnya, sorry si asam aminonya, dia dari yang pH rendah itu bermuatan relatif positif ya. Tapi apabila kita semakin turunkan, kita naikkan pH-nya, dia semakin negatif, ya kan? Artinya tadi yang awalnya dia sangat terprotonasi saat pH-nya rendah akan semakin terdeprotonasi, hilang protonnya dari gugus amina dan juga gugus karboksilatnya sehingga menjadi lebih negatif muatannya. Nah, dari kedua ekstrim ini kita bisa menarik satu titik di mana pH di mana ada suatu pH yang membuat muatan itu nol. Dan jangan salah kalau pH-nya itu adalah 7 ya. Jadi pH-nya nggak selalu 7. pH protein itu berbeda-beda tiap protein ya. pH isoelektrik itu berbeda-beda. Jadi untuk protein yang bermuatan relatif negatif, misalnya tadi ya ada gugus fungsi tertentu yang membuat dia jadi negatif, itu kita memiliki tentunya pH isoelektrik yang lebih rendah begitu. Karena kita harus mengkompensasi terhadap muatan negatif yang dimiliki oleh gugus karboksilat dan juga gugus fungsinya. Tapi kalau misalnya kita punya asam amino yang punya gugus fungsi yang positif ya, misalnya seperti ini ya, histidin gitu ya, kita umumnya menemukan pH isoelektriknya tuh lebih tinggi begitu untuk mengkompensasi gugus gugus amina yang positif beserta juga gugus fungsi yang relatif positif. Begitu. Jadi tidak selalu pH-nya tuh 7. Bisa jadi pH-nya ekstrim ya, 3, 4 gitu atau bahkan 7, 8, 9 gitu ya. Nah, karena ada perbedaan isoelektrik ini, kita bisa manfaatkan ya untuk mengetahui protein mana yang mau kita isolasi, kita cocokkan aja titik isoelektriknya itu dengan mengubah pH dari media atau larutan yang mau kita separasi, sehingga kita bisa peroleh nanti di elektroforesis itu di mana kita bisa mengisolasi proteinnya. Begitu kurang lebih. Ya, oke. Nah, mungkin ini sedikit aja data-data ya terkait isoelectric point dari beberapa asam amino beserta dengan juga mungkin ini protein ya. Oke, bisa dilihat di sini. Dan ini ada persamaan yang mendefinisikan tekanan osmotik. Gitu. Persamaan buat tekanan osmotik itu sebenarnya sederhana, seperti dengan yang cell disruption, bahwa tekanan osmotik itu adalah ini ya, konsentrasi gas ideal kali temperatur kali konsentrasi. Dan satu lagi harusnya itu ada faktor Van Hoff ya, I gitu. Nah, I ini umumnya kita definisikan untuk partikel yang bermuatan, misalnya seperti ion garam.
gitu. Tapi untuk protein, umumnya kita tidak asumsikan dia bermuatan untuk membuat perhitungan kita lebih sederhana. Begitu ya kurang lebih. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep berikutnya, yaitu persamaan perpindahan. Nah, tadi sudah disinggung ya, kalau ultrafiltrasi itu dia memanfaatkan tekanan osmotik untuk perpindahan pelarut ya, karena adanya gradien konsentrasi. Sedangkan untuk elektroforesis itu memanfaatkan perbedaan muatan untuk memindahkan zat terlarut, begitu. Nah, untuk ultrafiltrasi sendiri itu kita bisa gunakan persamaan ini. Jadi JV itu adalah flux. Flux itu sama dengan LP, yaitu konstanta dari ini ya, dari perpindahan, perpindahan, kemudian dikalikan dengan perbedaan tekanan, begitu. Nah, kemudian kita bisa dapat juga persamaan kedua yaitu kecepatan, itu adalah konstanta dibagi sama panjang kali viskositas pelarut dikali perbedaan tekanan. Karena LP ini kurang lebih adalah K per L mu, begitu. Oke, nah kemudian flux sendiri itu kita bisa definisikan ulang sebagai kecepatan sebetulnya. Kenapa? Karena flux itu pada dasarnya adalah suatu volume dibagi dengan luas area tertentu per waktu. Jadi kalau kita coret, ini sebetulnya menghasilkan persamaan kecepatan superficial ya. Jadi kita bisa let's say JV itu sama dengan V kurang lebih. Oke, tapi tadi perbedaannya mungkin ini ya. Kalau JV itu dia menggunakan LP, tapi kalau V itu menggunakan K per L mu gitu. Tapi pada esensinya sama. Oke, nah untuk JV sendiri itu sebetulnya kita bisa ya perhitungkan kalau misalnya dia itu ada tekanan osmotik di dalam sistemnya. Nah, untuk persamaan pertama ini dia tidak melibatkan tekanan osmotik gitu. Dia tidak melibatkan tekanan osmotik sehingga dia hanya ada satu variabel delta P. Tapi kalau kita di sini memperhitungkan juga tekanan osmotik yang diberikan, ya, nah kita perlu perhitungan juga. Misalnya nih, kita punya pelarut yang berisi NaCl gitu ya. Kita bisa berikan tekanan untuk pelarut ini melewati membran semi permeable, namun perlu kita perhitungkan juga ada tekanan osmotik yang sudah terjadi duluan di antara kedua pelarut ini. Yang satu itu bebas NaCl, yang satu itu jenuh NaCl, misalnya seperti itu. Nah, tekanan osmotik yang sudah terjadi antara kedua pelarut ini perlu diperhitungkan, sehingga kita tambahkan delta P, begitu. Dan oke, selanjutnya untuk gel elektroforesis, di sini kita bisa menghitung kecepatan pergerakan dari molekul itu dengan persamaan ini. Jadi kita bisa hitung sebagai 1/3 pi kali viskositas pelarut kali diameter dari partikel dikalikan dari ini ya, dia itu perbedaan dari viskositas ya dibagi sama jarak. Sorry, bukan viskositas tapi ini chemical potential ya. Perbedaan chemical potential dibagi dengan jarak begitu. Nah, jadi apa itu chemical potential? Chemical potential itu kurang lebih energi potensi kimia yang ada pada suatu molekul. Dan itu umumnya menentukan di mana seberapa berenergi si partikel atau molekul itu. Nah, kita bisa definisikan perubahan atau gradien dari chemical potential dengan perbedaan jarak itu untuk menghasilkan ini ya, kecepatan pergerakan dari si partikelnya. Nah, kemudian ini mungkin sedikit aja mengenai chemical potential pada suatu sistem yang bermuatan. Jadi kalau kita misalnya alirin listrik ya tadi ya, di dalam suatu jela elektroforesis, kita bisa memperoleh beberapa parameter. Pertama untuk chemical potential suatu biomolekul, let's say protein ya, itu adalah pertama itu chemical potential standar, yang ini sudah pasti ada. Tanpa adanya muatan tuh selalu ada. Terus kemudian ini KB kali T kali len C1 yaitu konsentrasi ya. Ada faktor konsentrasi terhadap konstanta. Konstantanya ini harusnya konstanta Boltzmann ya, kalikan dengan
temperatur dan C1 ditambah ini volume dari partikelnya yang kita asumsikan adalah bola ya, dikalikan dengan perbedaan densitas. Jadi diasumsikan ini tuh massa ya, ini massa dari si partikelnya terhadap massa dari pelarutnya. Molekul pelarut dengan molekul atau biomolekul yang mau kita isolasi. Dikalikan dengan gravitasi, kalikan dengan ketinggian. Jadi ini kurang lebih itu adalah kalau kalian baca ini tuh energi potensial ya. Ini tuh energi potensial. Kemudian untuk ini sendiri adalah energi listrik. Jadi kalau kalian ingat dulu di kimia dasar 2 untuk menentukan berapa muatan suatu suatu sistem kimia ya, itu kita bisa menggunakan persamaan ini. Ada konstanta eh, ini ya, konstanta muatan ya. Eh, jadi ada muatan F, F itu konstanta kali V. V itu adalah berapa banyak volt yang diberikan dibagi dengan N. N ini adalah bilangan Avogadro atau berapa banyak partikel. Nah, jadi kita bisa tulis ulang dari sini tuh bentuknya dari ini menjadi bentuk lebih lengkap yaitu ini. Yaitu KBT per 3 pi mu D kali 1/C1 DC1 per DZ plus pi D pangkat 3 per 6 rho S min rho kali G per KB kali T. Ini jangan bingung ya kenapa ada di sini, karena KB T-nya itu dipindahkan keluar dari kurung ya. Jadinya ya dia ada di sini biar kecoret. Terus ditambah Z1F per RT kali dV per DZ. Begitu. Oke. Nah, karena kita sudah dapat persamaan utuhnya, sekarang kita bisa pecah-pecah sebetulnya. Nah, ada 3 case untuk gel elektroforesis. Ya, yaitu pertama, larutan itu tidak bermuatan dan juga tidak ada gaya gravitasi yang mempengaruhi pergerakannya. Jadi asumsinya itu si partikelnya itu bergerak sendiri, ya, tanpa bantuan gaya gravitasi, tanpa bantuan muatan. Nah, karena itu kita bisa mencoret bagian yang ada berhubungan sama muatan dan ada gaya gravitasi. Jadi hanya tersisa bagian ini saja. Sehingga nanti kita bisa tulis ulang sebagai bentuk ini gitu. Oke, itu kasusnya kalau dia tidak bermuatan dan tidak ada gaya gravitasi. Nah, bagaimana kalau larutannya itu seragam? Nah, kalau muatan larutan itu seragam, apa artinya? Artinya itu dia tidak memiliki perbedaan konsentrasi, dan yang kedua dia tidak memiliki muatan. Sehingga kita bisa coret kedua bagian ini, hanya menghasilkan bagian ini aja. Berarti min V1 sama dengan kurang lebih itu. Oke, nah yang ketiga adalah ada perbedaan konsentrasi dan gaya gravitasi tidak besar. Berarti kita bisa coret bagian ini dan bagian ini. Hanya menyisakan muatan saja. Jadi kurang lebih pergerakan molekul itu disebabkan oleh perbedaan muatan begitu, tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi satu, dan kedua perbedaan konsentrasi. Jadi anggap aja homogen, tapi kita mau pisahkan dengan muatan pada bidang yang relatif horizontal gitu ya. Jadi di sini tuh begini kurang lebih. Kita bisa lihat min V1 sama dengan Z1F per RT dV per DZ gitu. Oke, nah mungkin kita bisa next sekarang lihat beberapa turunan-turunannya. Pertama, buat yang larutan tidak bermuatan tanpa gaya gravitasi, ini kan dia menyisakan 1/C1, DC1 per DZ, KBT per 3 pi mu D, itu sama dengan min V1. Nah, kita bisa tarik C1-nya tuh ke ruas sebelahnya, menjadi min C1 V1, ya, yang dimana itu adalah flux sebetulnya. Jadi, flux itu adalah kecepatan dikalikan dengan konsentrasi gitu. Nah, yang dimana flux itu adalah kurang lebih ini gitu. KBT per 3 pi mu D.
Nah, ini KBT per 3 pi mu D itu adalah D. Nah, D di sini bukan diameter ya, tapi D itu adalah konstanta difusi. Jadi kita mengasumsikan ada terjadi difusi di sini yang mengakibatkan si biomolekul itu bisa bergerak. Oke? Nah, yang kedua adalah muatan lautan yang seragam. Di sini kalau kalian lihat sebetulnya persamaannya itu mirip dengan persamaan Stokes ya. Persamaan Stokes itu artinya apa? Persamaan Stokes itu mendefinisikan bagaimana suatu partikel itu bisa bergerak dengan adanya gaya gravitasi. Jadi dia kurang lebih jatuh ya. Dia jatuh pada suatu lingkungan yang isinya itu fluida ya. Ya. Nah, umumnya kalau kita asosiasikan Stokes, persamaan Stokes, kita asosiasikan dengan sedimentasi. Jadi, kalau kita mau ketahui berapa kecepatan suatu partikel itu tersedimentasi, kita bisa korelasikan dengan persamaan ini. Yang di mana D kuadrat per rho S min rho per 18 mu itu adalah konstanta sedimentasi atau S. Begitu. Jadi kita bisa definisikan ulang sebagai ini. Gitu. Jadi min V1 sama dengan S kali gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu bisa kita tuliskan juga sebagai kurang lebih itu percepatan radial ya, percepatan radial atau yang berputar begitu. Itu mu kuadrat kali R ya. Tapi umumnya kita jarang pakai mu kuadrat kali R karena di sini kita tidak pakai sentrifugasi dalam sistem kita. Jadi kita umumnya pakai G atau percepatan gravitasi gitu. Jadi min V1 sama dengan S kali G gitu. Oke, itu ya. Dan yang ketiga adalah perbedaan konsentrasi dan gaya gravitasi itu tidak besar. Jadi, tadi kan dia hilang ya buat yang eh, bagian apa namanya? Perbedaan konsentrasi sama gaya gravitasi hanya menyisakan muatan saja. Nah, itu kita sebenarnya bisa ubah bagian ini tuh ya, yang Z1F per 3pi mu D itu kan tadi kita definisikan D ya, 3 KBT per kawan-kawan itu. Nah, itu tuh bisa kita jabarkan lagi ya sama dengan D kali Z1F per RT karena ada bagian F, ada bagian RT juga. Sehingga di sini kita bisa tuliskan ulang kalau D kali Z1F per RT itu adalah M. M itu adalah konstanta mobilitas. Jadi kemampuan suatu partikel atau suatu zat yang bermuatan itu bergerak ya gitu. Jadi tadi perbedaannya di sini. Kalau dia tuh intinya hanya mengandalkan perbedaan konsentrasi, yang mendominasi itu adalah difusi. Kalau dia itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya, dia kayak bola jatuh, itu kita gunakan konstanta sedimentasi. Kalau dia itu dipengaruhi oleh muatan saja, kita gunakan konstanta mobilitas gitu. Jadi itu ya yang membedakan, jangan nanti bingung buat ngerjain ini. Kalau soalnya nanya itu kalau hanya dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi aja berarti pakai difusi gitu. Rumusnya yang ini. Kalau yang gravitasi pakai rumus Stokes gitu ya atau koefisien sedimentasi. Kalau dia hanya mengandalkan muatan saja maka kita gunakan konstanta mobilitas atau M dan itu rumusnya ini kurang lebih yang bisa kita cari. Oke, mungkin itu untuk persamaan perpindahan ya. Oke, selanjutnya untuk ultrafiltrasi. Nah, sebenarnya untuk ultrafiltrasi sendiri, dia tuh punya 3 karakteristik utama. Jadi, uh, ultrafiltrasi itu, dia tuh sifatnya high cross flow. Cross flow itu jadi intinya, kalau dia filtrasi umumnya, dia tuh dipengaruhi oleh gaya gravitasi ya, untuk suatu pelarut ini menembus dari suatu membran. Begitu. Nah, dan pastinya kalau filtrasi kita umumnya tidak begitu concern dengan media filtrasinya. Begitu. Medium filtrasinya kita tidak terlalu peduli karena kalau kita sempat bahas ya di bab-bab sebelumnya itu di bagian filtrasi, hambatan filtrasi itu relatif kecil ya. Jadi
umumnya tidak diperhitungkan sehingga kita bisa abaikan gitu karena dia hanya menggunakan gaya gravitasi sebagai pendorongnya. Tapi kalau misalnya kita pakai ultrafiltrasi, ini beda karena ultrafiltrasi itu dia menggunakan cross flow. Simpelnya cross flow itu adalah suatu aliran yang terjadi secara berseberangan. Mungkin di sini bisa dilihat ya, ada arah umpan di sini dan nanti ada jadi red and tat ya. Nah, di umpan ini dia mengandung banyak sekali partikel ya. Nah, partikel ini karena membran ini udah kita desain untuk bisa menciptakan difusi ya antara lingkungan di seberangnya dengan yang umpan, maka yang terjadi adalah ada difusi di sini. Jadi di sini pergerakan molekulnya bukan lagi disebabkan oleh gravitasi ya. Kenapa? Karena di sini pergerakannya bisa dilihat ya langsung horizontal, sifatnya horizontal. Tapi yang mempengaruhi adalah perbedaan konsentrasi. Jadi perbedaan konsentrasi di bagian sini itu lebih besar daripada konsentrasi di luar membran. Sehingga nanti kalian bisa mendapatkan profil konsentrasi itu yang kayak seperti ini, gitu ya. Jadi semakin dia apa namanya di sini, semakin dia menuju ke retentat, dia akan menjadi semakin pekat. Kenapa? Konsentrasinya akan semakin meningkat gitu di bagian sini. Karena pelarutnya itu dipindahkan oleh, pelarutnya itu berpindah melewati membran yang semi permeable ini. Begitu. Jadi artinya apa? Artinya ultrafiltrasi itu karena dipengaruhi oleh membran, dia itu didominasi oleh membran ya. Jadi sangat bergantung oleh membran intinya. Dan terutama geometrinya. Kita bagaimana mengoptimasi si membran ini supaya bisa menciptakan performa ultrafiltrasi yang tinggi, yaitu menghasilkan retentat yang pekat sekali tapi filtered yang encer gitu ya. Yang encer dan banyak volumenya. Nah, untuk itu kita umumnya bisa modifikasi bentuk membran. Jadi membran itu kalau yang di buku Belter itu ada 3 jenis. Tapi kalian bisa juga cek di literatur nanti untuk mengecek tipe-tipenya. Tapi kurang lebih untuk membran pertama itu terdiri dari uh, ini ya pelarut organik yang bersifat apa namanya ada kaca di situ dan dia tuh punya porositas yang lebih tinggi. Intinya membran ini tuh dia dibuat untuk mengakomodir transport yang lebih tinggi sehingga dia bentuknya sangat berpori begitu. Porositasnya tinggi. Namun ini menyebabkan dia tidak selektif. Yang kedua adalah membran yang punya porositas yang lebih rendah gitu ya, moderat lah let's say. Dia umumnya dibuat dari uh, polikarbonat gitu ya, dan ketebalannya relatif tinggi gitu. Dan yang ketiga adalah membran yang sangat tidak berpori atau porositasnya rendah. Umumnya dia tebal membrannya ini dan umumnya dibuat dari polimer, umumnya seperti polipropilen gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipilih, dioptimasi sesuai dengan kebutuhan. Apakah kita memerlukan filtrat yang relatif tinggi, relatif tinggi volumenya, namun tidak terlalu murni. Kalau tidak terlalu murni, kita bisa gunakan membran tipe A. Tapi kalau kita butuh filtrat yang sangat murni atau tidak sangat selektif terhadap target kita, maka kita bisa menggunakan tipe yang C gitu, yang porositasnya relatif rendah. Oke, mungkin itu ya untuk membran. Nah, oke, mungkin sedikit lagi untuk beberapa tipe filtrasi. Nah, bisa dilihat di sini ya, sebenarnya ultrafiltrasi itu tidak hanya terpaku saja pada protein ya, seperti yang dijelaskan di buku Belter ini. Tapi dia juga bisa digunakan untuk aplikasi lain. Misalnya kalau kalian mau menjernihkan air, itu kalian bisa menggunakan teknologi ultrafiltrasi untuk menghilangkan komponen-komponen seperti misalnya kalian mau menghilangkan bakteri itu bisa.
terkait menghilangkan polen, debu, kemudian zat pewarna, juga bisa menghilangkan ragi, misalnya kayak gitu ya, sel-sel ragi gitu. Itu bisa digunakan di ultrafiltrasi. Tapi ultrafiltrasi ini tidak bisa menseparasi secara efektif seperti misalnya virus atau mungkin misalnya apa namanya asbestos gitu ya atau carbon gitu. Umumnya dia tidak bagus, apalagi mungkin seperti garam gitu ya, garam atau endotoksin atau pirogen. Jadi catatan juga kalau misalnya nanti kalian mau merancang suatu sistem bioseparasi, pastikan kalau di media kalian itu ada endotoksin atau pirogen. Pirogen atau endotoksin itu mungkin penjelasan singkatnya itu adalah dia itu adalah zat-zat yang menyebabkan demam pada tubuh. Dan umumnya itu sangat dihindari untuk produk-produk yang berbasis farmasi. Nah, kalau kalian mau menghindari pirogen atau endotoxin, gunakan tipe separasi yang lainnya. Misalnya seperti reverse osmosis gitu. Yang dimana dia tuh relatif selektif ya terhadap eh, endotoxin gitu-gitu ya. Yang umumnya tidak pharmaceutical grade gitu. Jadi untuk ultrafiltrasi itu cukup untuk bakteri, sel, pigmen, debu, dan ada yang bisa untuk virus gitu ya, dan juga untuk eh, hal-hal lain ya, seperti misalnya itu asbestos gitu-gitu. Oke, jadi itu ya untuk bentuk-bentuk dari hal yang bisa diseparasi oleh ultrafiltrasi selain protein. Nah, lalu untuk tipe-tipe filtrasi itu ada beberapa jenisnya. Oke, jadi untuk ultrafiltrasi itu ada pakai bentuk yang flat sheet. Jadi dia tuh sekadar stack gitu ya, lapisan-lapisan. Bisa di gambar ini, kita berikan umpan, lalu ada retentat, lalu nanti untuk permeatnya sendiri dia keluar ke situ. Gitu. Jadi arahnya cross flow gitu ya. Itu yang sederhana kurang lebih. Kemudian untuk shell and tube sendiri, sistemnya tuh seperti penukar panas ya. Jadi ada apa namanya di sini pipa-pipa yang digunakan untuk menyalurkan umpan, tapi di keluar dari pipa-pipa ini yang terbuat dari membran itu adalah si permeatnya gitu. Nah, kemudian ada spiral wound, itu dia bentuknya silindris dan berlapis ya. Kita bisa masukkan umpan di sini, nanti permeatnya keluar di bagian dalamnya begitu. Dan satu lagi ada hollow fiber. Kalau hollow fiber itu dia bisa dikatakan bentuknya tuh seperti silinder ya. Jadi berongga. Dia bisa kita masukkan di sini umpannya ke dalam, tapi dia akan berdifusi keluar untuk pelarutnya. Ya, permeatnya dia akan keluar dari si rongga ini. Kurang lebih seperti itu konsepnya. Kalau hollow fiber. Oke. Nah, itu untuk uh, ultrafiltrasi. Ya. Nah, sekarang perhitungannya. Tadi untuk perhitungannya mungkin ditekankan lagi ya. Jadi kalau misalnya flux itu adalah LP ya kali delta P min sigma kali delta P. Nah, ini tuh perbedaan tekanan osmotik ya yang dikalikan dengan eh, faktor faktor koreksi ya. Kemudian delta P ya itu adalah tekanan yang kita berikan supaya si permetnya ini bisa melewati dari membran. Kemudian JV itu adalah ini C1 kali JV sama dengan minus D konstanta difusi kali perbedaan konsentrasi dibagi dengan eh, ini DZ ya atau perbedaan ketinggian atau jarak. Nah, kita juga bisa intinya itu otak-atik ya persamaan ini tuh dengan kalkulus dengan mengasumsikan kalau dia di ketinggian nol atau jarak nol itu adalah konsentrasinya itu sama dengan di sini C10. Tapi saat di jauh daripada zona boundary ini tuh dia
konsentrasinya konsentrasi yang awal, sesuai dengan yang umpan. Nah, dengan itu kita bisa mengintegrasikan bentuk turunan ini menjadi bentuk ini. Jadi JV sama dengan D per L, ln C10 per C1. Nah, nanti untuk JV sendiri tuh sebenarnya adalah debit. Jadi debit itu, dV per dt itu adalah minus A kali JV, karena JV itu flux ya. Flux itu adalah debit dibagi dengan luas area, maka kita bisa bongkar si JV-nya itu dari bentuk ini jadi bentuk yang seperti ini gitu. Nanti kita bisa masukkan bentuk yang awal, yaitu A kali LP kali delta P kali 1 minus RT C1 per delta P. Nah, ini kenapa ada kayak gini? Karena delta P-nya intinya dikeluarkan sama dia. Dikeluarkan. Nah, nanti bentuk ini tuh berubah menjadi bentuk ini. Jadi, dV per dt sama dengan minus A kali LP delta P kali 1 minus RT N1 per delta P per V. Nah, di sini dia bentuknya N1 per V karena konsentrasi itu kan dia, kalau kalian ingat konsentrasi itu kan mol per volume. Nah, mol per volume itu ya N per V gitu. Jadi jangan kaget ya. Terus habis itu, karena kalian bisa mendapatkan ini semua, kalian bisa mengintegrasikannya. Jadi dipindah ruas ya, ini tuh dt-nya ke sana, komponen lainnya ke sana. Sehingga diperoleh T yang hasil integrasi itu adalah bentuknya ini. Jadi lumayan panjang, 1 per A kali LP delta P kali perbedaan volume, ya, tambah eh, volume awal minus volume akhir, tambah RTN1 per delta P kali ln V0 min RTN1 per delta P per V minus RTN1 delta P gitu. Ya, jadi ini persamaannya untuk berapa sih waktu yang diperlukan untuk melakukan ultrafiltrasi. Nah, itu dia. Jadi ini persamaannya. Jadi intinya dari persamaan ini tuh bisa kalian hafalkan, tapi yang menjadi poin adalah di bagian awal ini ada suatu apa namanya, bagian ya yang mutlak ya, 1 per A LP delta P, yang lainnya itu adalah berbasis dengan data pengukuran kalian, yaitu V terutama ya, gitu. Jadi intinya persamaan itu mau bilang kalau kalian mau memperoleh ya, mengurangi misalnya umpan kalian itu pertama 2 liter menjadi setelah difiltrasi itu jadi 50 mili. Nah, itu waktunya berapa lama gitu. Nah, itu persamaan ini mau mendeskripsikan ini kurang lebih begitu pada sistem yang ultrafiltrasi. Oke. Nah, selanjutnya adalah elektroforesis ya. Nah, elektroforesis ini cukup simpel sebetulnya. Jadi kurang lebih elektroforesis itu tadi ya menseparasi molekul berdasarkan muatannya. Nah, ada beberapa tipe. Tipenya pertama itu elektroforesis sederhana. Jadi kita alirkan muatan pada suatu rod atau suatu apa ya, batang. Kemudian bisa menggunakan Tiselius cell. Ini tuh bentuk yang juga relatif sederhana ya. Kita punya apa namanya, suatu tahap di sini ya. Kita alirkan muatan, nanti akan terjadi pergerakan di antara tube ini. Begitu. Dan nanti ada satu lagi gel elektroforesis. Nah, ini mungkin udah familiar buat kalian. Kalau yang berhubungan sama biotek ya, buat DNA, buat protein juga bisa gitu. Pakai gel kita umumnya. Kita alirkan muatan melalui gel ini. Nah, apa sih tantangannya dari separasi ini? Sepertinya kan separasi ini cukup predictable ya, cukup bisa diprediksi dan reliable, bisa dipertaruhkan. Nah, yang jadi masalah adalah mixing. Nah, maksudnya apa? Kalau kita udah capek-capek nih separasi ya proteinnya di dalam gel elektroforesis, tapi di sini terjadi pencampuran. Yang terjadi adalah nanti yang awalnya kita bisa lihat perbedaannya, dia akan bercampur gitu. Misalnya seperti ini, gitu. Kita nggak bisa lihat lagi perbedaannya. Di mana bagian mana yang itu protein target kita, di mana yang menjadi impurity atau pengotor, gitu. Jadi kita hindari sekali yang namanya itu mixing pada proses elektroforesis. Nah,
Mixing ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu pelepasan gas, separasi perbedaan fraksi, dan juga pemanasan elektrik. Nah, untuk pelepasan gas sendiri ini bisa kita mitigasi ya dengan mengatur kondisi operasi kita ya. Kemudian separasi perbedaan fraksi ini juga bisa kita atur dengan ya umpannya kita bisa modifikasi atau kita bisa tambahkan agen ya pada larutan umpan kita. Nah, tapi untuk yang faktor ketiga ini, pemanasan elektrik ini tidak bisa kita hindarkan ya. Kenapa? Karena apa itu pemanasan elektrik? Jadi kalau kalian punya suatu sirkuit ya, kalian tahu kalau punya sirkuit itu dia punya efisiensi, yaitu kemampuan suatu energi itu ditransfer dibandingkan dengan kemampuan transfer yang totalnya atau idealnya. Nah, seperti yang kita ketahui dengan hukum termodinamika kedua bahwa energi itu tidak energi itu bisa hilang ya, energi itu bisa hilang dan kita tidak bisa mengembalikan energi yang sudah hilang atau kita sebut dengan uh, ini ya energi yang terdisipasi gitu karena ya entropi entropnya relatif tinggi gitu kalau misalnya energinya terdisipasi yang dimana itu di menjadi kecenderungan. Nah, untuk itu kalau kita alirkan suatu muatan listrik pada suatu rangkaian, ini akan terjadi pelepasan energi, ya kan? Ada energi yang terdisipasi atau yang lepas dari bentuk energi listrik menjadi energi lain, yaitu energi panas, gitu. Nah, energi panas ini kalau ditransfer, let's say di gel elektroforesis kita, itu menyebabkan pemanasan elektrik. Nah, pemanasan elektrik ini apa yang terjadi pada molekul? Nah, kalau kalian ingat di pelajaran termodinamika atau di pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai panas, panas itu memberikan energi tambahan pada molekul. Nah, molekul yang diberikan energi panas itu akan bergerak lebih cepat. Nah, apa artinya kalau dia bergerak lebih cepat? Tendensinya adalah kalau dia bergerak lebih cepat, dia bisa berinteraksi dengan molekul lain dan dia menyebabkan pencampuran, ya mixing gitu akhirnya. Nah, untuk itu kita mau hindari pemanasan ini sendiri, ya kan? Pemanasan yang disebabkan oleh disipasi panas pada sistem sirkuit. Nah, ini tidak bisa kita hindari. Kenapa? Karena pada dasarnya elektroforesis itu menggunakan listrik gitu. Dan menggunakan listrik itu pasti melibatkan pelepasan panas gitu. Nah, lalu gimana caranya kita sebagai engineer bisa menghindari pemanasan ini? Kita bisa menggunakan persamaan Rayleigh. Nah, persamaan Rayleigh itu adalah ini. Jadi Rayleigh itu adalah alpha 4 kali G per mu alpha kali delta rho per delta Z. Oke, L ini tuh panjang, G ini percepatan gravitasi, mu ini viskositas, alpha ini suatu konstanta ya. Kemudian delta rho itu adalah laju pemanasan. Terus delta Z itu adalah jarak antar molekul. Nah, ini persamaan yang bisa kita acu ya. Jadi ada suatu batas-batas tertentu ya untuk relief ini itu supaya tidak melebihi angka tertentu. Kalau dia melebihi angka tertentu, maka itu akan terjadi mixing gitu ya. Akan terjadi pemanasan elektrik yang menciptakan mixing. Nah, kita mau minimalkan kurang lebih si angka relief ini supaya tidak melebihi sesuai yang menjadi syarat. Nah, kelemahannya apa dari sistem elektroforesis ini? Itu dia mahal dan rumit ya. Karena dia menggunakan listrik ya, pasti pasti biaya operasinya kalau gitu mahal. Kedua, dia bisa juga menggunakan media separasi yang relatif mahal, misalnya kayak gel gitu ya, atau ya seperti semacamnya gitu ya. Dan pasti rumit gitu. Mempertimbangkan tadi efek mixing, juga setup alatnya gitu. Oke, nah terus apa kira-kira opsi yang lebih visible kalau gitu untuk separasi? Nah, biasanya untuk separasi yang digunakan ya, terutama untuk pengolahan air itu adalah ED. ED itu elektrodialisis. Nah, elektrodialisis itu gimana konsepnya? Jadi konsepnya tuh gini, kita punya suatu
stack ya, suatu lapis itu punya berbagai sekat. Nah, tiap sekat atau tiap ruang ya di balik sekat-sekat ini tuh dia punya muatan tertentu. Kenapa? Karena dialirkan oleh suatu muatan listrik. Jadi ada katoda misalnya di sini dan ada anoda. Sehingga di sini menciptakan ruang yang relatif positif, ruang yang relatif negatif, positif, negatif, positif. Nah, nanti saat kita alirkan umpan ke dalam bilik-bilik ini ya, yang terjadi adalah umpan ini nantinya mengandung misalnya ion garam gitu ya, itu akan terseparasi ion-ionnya. Nanti ion garam yang relatif negatif, misalnya kayak Na plus, dia akan bergerak ke arah yang negatif gitu ya. Yang nanti positif, dia akan bergerak ke arah yang sini gitu. Nah, nanti yang keluar akan menghasilkan cairan yang bebas garam dan akan menghasilkan juga cairan yang pekat garam gitu. Nah, teknologi ini tuh sebenarnya sudah banyak ya diterapkan dan bisa dilakukan secara large scale. Tapi untuk protein sendiri ini bisa kita terapkan juga gitu ya. Selain dari konteksnya tadi itu untuk industri pengolahan air, itu juga bisa untuk industri bioseparasi ya. Nah, jadi kita eh, bukan garam ya kita mau separasi, tapi kita mau separasi protein sekarang ya berdasarkan muatannya gitu ya. Jadi ada protein yang muatannya itu relatif negatif, ya dia bisa terseparasi ke bilik yang positif. Tapi ada protein yang muatannya itu relatif positif banget, dia akan bergerak ke bilik yang muatannya itu negatif, kayak gitu ya, dan seterusnya. Sehingga nanti bisa dihasilkan ya seperti gambar ini tuh aliran yang kayak protein yang tinggi, yang misalnya itu muatannya positif atau negatif, dan juga ada bagian yang uh, tinggi protein yang muatannya positif atau negatif, atau mungkin aliran yang bebas protein kayak gitu ya. Jadi bisa kalian separasi intinya dengan proses elektrodialisis ini. Tapi balik lagi, ini harus memperhitungkan tadi ya efek heating gitu. Kita tidak mau merusak proteinnya karena bisa terjadi denaturasi nanti di proteinnya kalau ada pemanasan berlebih ya, begitu. Dan ini teknologinya juga bisa kita scale up ya untuk elektrodialisis. Dan untuk bab ini belum ada persamaannya. Oke, mungkin itu sekian untuk materi-materi ultrafiltrasi dan elektrodialisis. Sekian dan sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.